Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teori organisasi umum. Lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tulis komentar jika ada hal-hal yang kurang paham. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kedudukan manusia dalam organisasi. Baik, Anda semuanya, kita akan lanjutkan materi kita tentang teori organisasi umum. Dalam hal ini adalah kedudukan manusia dalam organisasi. Yang pertama, manusia dan organisasi. Yang kedua, perilaku individu. Yang ketiga, perilaku kelompok. Baiklah, manusia dan organisasi. Yang pertama, bagaimana kita akan menatap masa depan, hati dan pikiran, kemudian perkataan, kemudian tindakan harus sesuai dengan perkataan, kemudian tindakan kita akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi karakter kita. Setelah menjadi karakter, maka akan menentukan bagaimana masa depan kita yang terbaik. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana proses belajar. Pertama adalah pembelajaran, bimbingan, praktikum, belajar mandiri, belajar kelompok. Nah, semua itu akan menentukan bagaimana kemampuan akhir daripada mahasiswa yang sedang belajar. Baik, kemudian kita lanjutkan perilaku dan persepsi. Bagaimana perilaku yang baik, kemudian bagaimana persepsi terhadap suatu pekerjaan. Ya. Ada filsafat mengatakan sukses Anda ditentukan oleh seberapa kuat keinginan Anda, seberapa besar mimpi Anda, dan kecakapan Anda. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kekuatan dari dalam diri sendiri, keinginan yang kuat, artinya keinginan yang menjadi kebutuhan sesuai dengan budaya individu. Baik, kita lanjutkan. Analisis SWOT. SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threat. Ya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Membagikan antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan. Sementara faktor eksternalnya adalah peluang dan ancaman. Analoginya seperti ini, latar belakang, apa pendidikannya, apa keahliannya, kemudian seberapa banyak pengalamannya, lalu akan menentukan bagaimana pekerjaan. Setelah itu akan mempengaruhi juga pola hidup. Baik, setelah itu bagaimana perilaku keorganisasian. Kita awali dengan pengertian daripada manusia. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok bersama dengan manusia yang lain. Ya, selain manusia memiliki keterbatasan dan memenuhi segala kebutuhan, oleh karena itu mereka melakukan kerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kerjasama ini kemudian menimbulkan adanya ketergantungan antara individu atau masyarakat yang satu dengan yang lain. Nah, kondisi seperti ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang bersifat organis. Nah, artinya bagian satu dengan yang lain saling memenuhi dan melengkapi. Tujuannya agar aktivitas tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan. Ya. Maka perlu diatur atau diorganisasikan agar masing-masing dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ya. Nah, untuk memenuhi kepentingannya, tujuannya masing-masing mengatasnamakan profesi, ekonomi, politik, dan sosial. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana organisasi.
Organisasi adalah sekelompok orang yang dikoordinasikan yang terdiri dari 2 orang lebih berfungsi untuk mencapai tujuan. Itu namanya organisasi. Organisasi itu dia merupakan alat, ya, sebagai alat untuk mencapai tujuan, ya. Orang membuat organisasi pasti punya tujuan. Kemudian, kerja anggota organisasi sering didorong untuk meningkatkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas kerjanya, etos kerja, kualitas kerja, efisien dan disiplin. Lalu apa itu organisasi? Organisasi ini dapat kita pahami dari berbagai perspektif, ya, tergantung dari sudut pandangnya. Kalau dari sudut pandang ekonom, organisasi itu lebih difokuskan pada bagaimana menyediakan barang dan jasa yang cukup bagi masyarakat, itu bagi ekonom. Kemudian bagi praktisi bisnis, organisasi ini akan lebih difokuskan pada bagaimana dapat mencapai tingkat keuntungan yang memadai, yaitu kalau bagi pembisnis, ya, bagaimana bisa mendapat keuntungan. Kalau bagi sosiologi, organisasi antara lain difokuskan pada bagaimana bagian-bagian dalam organisasi berfungsi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana pula menurut politikus? Sementara organisasi menurut politikus adalah organisasi akan difokuskan fungsinya sebagai alat memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Jadi organisasi ini bisa dipahami berbeda tergantung bagaimana objek yang menggunakan organisasi itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Pengertian organisasi menurut beberapa ahli, ya. Menurut Cass dan Rosweng, organisasi atau perusahaan adalah adanya orang-orang yang usahanya harus dikoordinasikan, tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling bergantung, bekerja bersama atas pembagian kerja, peran dan wewenang, serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Itu menurut Cass dan Rosweng. Sementara menurut Gibson, organisasi artinya mengejar tujuan, ya, dan sasaran yang dapat dicapai secara efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian menurut Edgar, organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab. Pentingnya kita belajar organisasi yang baik. Pertama, membuat desain struktur organisasi, kemudian memahami struktur organisasi, bagiannya, hierarkinya, wewenang dan tugasnya masing-masing, kemudian jalur komunikasi yang harus dilakukan. Yang selanjutnya, memahami bagaimana organisasi menjalankan aktivitasnya. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan untuk antisipasi terhadap berbagai persoalan di dalam organisasi. Itu kenapa perlu kita mempelajari organisasi. Kemudian, konsep dasar daripada organisasi yang baik. Yang pertama ada sekelompok orang. Yang kedua berinteraksi dan kerjasama. Yang ketiga ada tujuan bersama. Itu adalah 3 komponen utama dalam organisasi. Jika lebih dari 1 orang itu organisasi, kemudian ada kerjasama, kemudian ada tujuan bersama, itulah organisasi. Jika salah satu tidak terpenuhi, berarti bukan organisasi yang sebenarnya. Kita lanjutkan unsur-unsur organisasi. Organisasi itu dilengkapi oleh 7 unsur, ya. Yang pertama ada manusianya, ya, manusia itu sendiri.
kemudian ada kerjasama di dalamnya, ada tujuan bersama, kemudian lingkungannya ada sistem yang mengatur organisasi, dan tidak kalah penting ada teknologinya, kemudian ada strukturnya, siapa yang menjadi ketua dan siapa yang menjadi anggota, siapa yang menjadi peserta, ya. Itu adalah unsur-unsur daripada organisasi. Kemudian kita lanjutkan. Organisasi sebagai wadah dan alat. Organisasi sebagai wadah maksudnya organisasi mewujudkan hubungan antara fungsi otoritas dan tanggung jawab yang saling berinteraksi dari orang yang diberi tugas dan tanggung jawab. Nah, atas setiap aktivitas itu disebut sebagai wadah atau tempat, ya. Kalau sebagai alat, organisasi adalah tempat untuk orang bekerja sama. Nah, itu tujuannya, ya. Agar realisasi tujuan bersama secara efisien dan efektif, ya. Kemudian perilaku keorganisasian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Tujuan kita mempelajari ilmu perilaku organisasi ini adalah untuk memprediksi apa yang akan terjadi, ekspansi, kemudian pengendalian, agar perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi ini bisa kita kendalikan dengan baik. Nah, kemudian kenapa kita perlu memprediksi? Yaitu perilaku orang lain, agar kita bisa memprediksi perilaku orang lain. Dengan begitu kita dapat menjalin komunikasi dengan baik. Nah, itu tujuan kita, memahami, memprediksi daripada perilaku orang lain. Kita tahu orang ini cara berperilakunya seperti ini, maka kita bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan dia. Kemudian eksplanasi ini kita akan berusaha menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Mengapa karyawan malas? Nah, kemudian mengapa kinerja karyawan rendah? Mengapa profit menurun? Nah, ini tujuan kita mengeksplanasi ini. Kemudian setelah tahu, maka kita akan bisa mengendalikan sebagai kontrol atau pengendali perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, kegiatan keorganisasian itu meliputi manusia, interaksi, perilaku, kemudian dipengaruhi oleh budaya, kemudian organisasi, kemudian manajemen. Nah, itulah 6 kegiatannya, ya. Baik, kemudian kita akan lanjutkan faktor untuk menjalankan kegiatan organisasi. Ada 2, yaitu faktor individunya, kemudian faktor organisasi. Faktor individu antara lain itu minat dan sikap individu, kebutuhan individunya apa, kemampuan dan kepentingannya apa, kemudian keyakinan. Kalau faktor organisasi itu dipengaruhi oleh yang pertama kondisi pekerjaannya, mudah atau sulit, berapa imbalannya, ya, sifat pekerjaannya bagaimana, kemudian pengakuan terhadap prestasi atau memberi hadiah misalnya kalau dia berhasil, kemudian tanggung jawabnya seperti apa yang dibebankan. Kemudian kita lanjutkan kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku organisasi. Nah, ada 2. Yang pertama psikologi, ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku.
Itu adalah psikologi. Kalau psikologi sosial ya memusatkan perhatian pada saling keterpengaruhan antara orang-orang ya. Itu adalah psikologi sosial. Kemudian sosiologi ya, sosiologi itu dia studi tentang orang-orang dalam hubungannya dengan sesama, sosialnya ya. Kemudian yang keempat, antropologi, yaitu khususnya tentang manusia dan kegiatannya ya. Analisis lintas budaya dan lingkungan organisasi. Kemudian yang kelima, ilmu politik. Nah, pengetahuan tentang individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Nah, untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan wewenang. Nah, jadi itu ilmu yang mempelajari di bidang yang berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Ada 5. Yang pertama tadi adalah psikologi, kemudian psikologi sosial, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Baik, itu saja materi tentang kedudukan manusia dalam organisasi. Yang pertama adalah manusia dan organisasi. Mudah-mudahan menambah ilmu kita semua. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.